Bab 2181 bahkan Kaisar Kegelapan tidak bisa bebas. Sudah 3 tahun penuh sejak saat itu. Cirus tidak punya apa-apa selain kesepian untuk diajak bicara. Penjara kegelapan adalah siksaan pamungkas bagi siapapun. Tidak peduli seberapa kuat mental dan fisik seseorang, itu masih merupakan neraka yang hidup bagi mereka. Bahkan seorang veteran seperti Cirus kehabisan akal. Keputusasaan akan penjara abadi membuatnya gila. Selama 3 tahun terakhir, dia menjalani pelatihan soliter selama 3 bulan sebelum bangun, tetapi dia tidak akan pernah mengganggu Levi. Namun, dia tidak bisa melakukannya kali ini. Penyiksaan itu membuatnya gila. Dia melakukan yang terbaik, jadi sekarang dia ingin membangunkan Levi dan melihat apakah dia bisa mengeluarkan mereka dari penjara. Saya ingin bebas lepas. Tapi tidak peduli berapa banyak Cirus mencoba, Levi tetap tidak akan bangun dari latihannya sendiri. Kau sudah selesai. Halo? Apakah Anda masih akan terus melakukan ini? Berapa lama lagi yang Anda butuhkan? Tolong jangan bilang kamu butuh 3 tahun lagi. Levi tidak menjawab. Setelah pukulan yang dia buat di tahun pertama, Levi menghabiskan sisa waktunya dalam pelatihan soliter dan tidak ada yang lain. Cirus akhirnya menjadi takut karena kehadiran Levi menjadi semakin lemah setelah dia menjalani pelatihan soliter. Sekarang, jika Cirus tidak tahu lebih baik, dia akan berpikir bahwa Levi sudah mati. Tentu saja, dia ketakutan. Jika itu orang lain, mereka akan menjadi lebih kuat setiap kali mereka pergi ke pelatihan soliter, tapi Levi sebaliknya. Cirus adalah petarung yang terampil, jadi dia tahu Levi tidak menyembunyikan kehadirannya. Dia baru saja pergi, seperti seorang biksu yang mencapai nirwana dan meninggalkan tubuh fisiknya. Dia akan bertahan untuk beberapa harapan jika Levi menjadi lebih kuat selama pelatihannya, tetapi apa yang dirasakan Cirus merampas secercah harapan itu. Bisakah kita keluar dari sini dengan kecepatan seperti ini? Cirus panik. Selama beberapa hari berikutnya, dia terus melampiaskan dengan membombardir tembok di depannya dengan semua yang dia miliki. Setengah jalan, dia rasanya ingin bunuh diri dan menyelesaikannya. Melelahkan dirinya sampai mati lebih baik daripada menjadi gila karena kesepian. Dia mencoba semua yang dia bisa, tapi tetap saja, Levi tidak mau bangun. Jika Cirus tidak melihat lebih dekat, dia akan berpikir bahwa Levi sudah mati. Karena Levi tidak akan bangun apapun yang terjadi, Cirus berpura-pura tidak ada dan melakukan pekerjaannya sendiri. Kaisar Kegelapan akhirnya tiba di markas baru mereka, tapi dia masih bisa merasakan semua yang terjadi di penjara kegelapan. Perjuangkan semua yang kamu inginkan. Dia mencibir. Tapi kamu tidak pernah bebas. Deat Fin bertanya, Yang Mulia, bagaimana cara membuka penjara ini? Saya pikir Anda mengatakan tidak ada trik untuk itu, jadi apakah ini berarti itu hanya bisa dihancurkan dengan kekerasan? Kaisar Gelap tersenyum. Tidak, Anda tidak tahu dari mana penjara ini berasal. Bahkan aku tidak bisa membukanya dengan kekerasan. Tapi jika itu masalahnya, jika Levi menyerah, bagaimana kamu akan membukanya? Ya, apakah itu berarti dia terkunci di sana selamanya? Bawahan Kaisar Kegelapan penasaran. Tidak, saya bisa membukanya dengan alat ilahi. Saya memiliki pedang dari Erudia, dan berkat itu, saya dapat membuka penjara kegelapan. Aku menggunakannya untuk menebas salah satu pendiri Lab of Gods menggunakan pedang itu, dan itu menjadi mimpi buruk mereka. Tetap saja, ini pertama kalinya aku menggunakan penjara kegelapan. Sayang sekali Levi tidak menjadi orang yang kuinginkan. Buang-buang penjara yang bagus, keluh Kaisar Kegelapan. Deat Fin dan yang lainnya tersenyum. Jadi tidak ada yang bisa membuka penjara ini kecuali mereka memiliki pedang ini. Bahkan bukan pria seperti Levi. Kaisar Kegelapan berpikir dengan termenung. Kau benar, tapi tidak sepenuhnya. Sejauh yang aku tahu, Erudia masih memegang pedang yang setara dengan pedangku. Seseorang di levelku bisa membuka penjara jika mereka menggunakan pedang itu. Saya tidak melihat perbedaan. Levi tidak memiliki pedang itu, dan dia tidak sekuat dirimu. Itu berarti dia terjebak di sana selamanya. Deat Fin menyeringai. Aku tidak tertarik padanya sekarang. Namun, saya telah menerima berita tentang pedang itu. Rumor mengatakan bahwa itu akan segera muncul. Mata Kaisar Gelap berbinar dengan keinginan. Bab 2182 Dewan Excalibur. Apakah kita akan bergabung dalam pertarungan untuk pedang itu? Deat Fin bertanya. Tentu saja, jawab Kaisar Kegelapan segera.
Aku sudah lama mencari pedang itu. Tentu saja, saya akan menerimanya sekarang karena akhirnya muncul. Setelah itu muncul, kalian semua akan bergabung dalam pertarungan, termasuk Zoe. Saya akan bergabung juga jika perlu. Petik 2. 18 malaikat kegelapan terkejut karena mereka belum pernah melihat Kaisar Kegelapan bertarung sejak mereka mengenalnya. Yang Mulia bergabung dalam pertarungan juga. Itu berarti pedang itu pasti sangat penting, atau Yang Mulia tidak akan memburunya selama ini. Ya, senjata itu penting, terlebih lagi di era saat ini. Selain persenjataan modern, senjata kuno juga digali setiap hari. Armor dan mesin perusahaan teknologi terlalu kokoh untuk ditembus, tetapi beberapa orang dapat dengan mudah menghancurkannya dengan senjata kuno seperti pedang Erudia dan tombak ajaib dari bagian lain dunia. Siapapun yang menggunakan senjata kuno akan melihat kekuatan mereka meningkat 2 kali lipat. Berkat itu, setiap senjata baru yang digali akan menyebabkan pertempuran hebat untuk menentukan tuan barunya. Legenda mengatakan bahwa organisasi terkuat di Rhoduns memiliki alat ilahi juga. Itu adalah pedang yang tertanam di batu yang dikenal sebagai Excalibur. Menurut legenda, pedang itu memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi tidak ada yang mencoba mencurinya meskipun mereka bermimpi memilikinya. Bagaimanapun, Dewan Excalibur adalah organisasi terkuat di Rhoduns. Jadi, melawannya berarti kematian. Tapi tetap saja, banyak situs kuno ditemukan selama 3 tahun terakhir, dan senjata kuno terus digali. Beberapa petarung yang mendapatkan satu tangan melihat peningkatan kekuatan mereka dan menjadi salah satu petarung top di dunia. Tentu saja, beberapa senjata kuno terlalu kuat untuk digunakan oleh petarung biasa. Senjata-senjata itu hanya akan mengakui dan tunduk pada para pejuang yang memiliki kekuatan yang sama atau lebih besar dari yang mereka miliki. Hanya organisasi yang paling kuat yang memiliki hak untuk memperjuangkan senjata itu. Yang paling penting, senjata seperti itu adalah selusin sepeser pun di Erudia. Bagaimanapun, bangsa ini memiliki sumber daya yang berlimpah, jadi itu tidak berlebihan. Pedang yang disebutkan Kaisar Kegelapan akan mengguncang Erudia sampai ke intinya saat itu muncul. Itu adalah hari yang cerah, dan Edmund memutuskan untuk mengunjungi Garrison Industry dan memanggil petingginya. Ini pertama kalinya saya mengadakan rapat sejak saya mengambil alih. Edmund tersenyum. Sebagian besar manajemen puncak telah menyerah pada The Cardinal Hall melihat bagaimana Edmund menunjukkan bakatnya dan membawa perusahaan ke tingkat yang baru. Mereka terkesan, tetapi tidak Kirin, Robert Slayer, dan geng mereka. Mereka masih menganggap Levi sebagai bos perusahaan, dan mereka hanya berhasil sejauh ini berkat Levi. Selain itu, Edmund bahkan tidak melakukan apa-apa. Perusahaan akan naik ke kejayaan dengan atau tanpa bantuannya, belum lagi mereka dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang ditangani Edmund. Namun, Edmund memang memberikan bantuan sampai batas tertentu. Setidaknya Kirin dan kekuatan geng ada hubungannya dengan Edmund. Senang melihat kalian tumbuh sejauh ini. Edmund tersenyum. Semua orang juga tersenyum padanya, karena menjadi lebih kuat adalah hal yang menarik bagaimanapun caranya. Terutama Kirin dan Macan Putih. Kalian diberi peringkat di papan peringkat ilahi. Ini kejutan yang menyenangkan. Edmund tersenyum. Semua berkat saya. Jika kalian masih mengikuti Levi, tidak ada dari kalian yang akan mendapatkan kekuatan setengah dari kalian sekarang. Kirin hendak membalas, tetapi Edmund melanjutkan, katakan padaku, apakah kamu sekarang lebih kuat dari Levi? Kirin dan gengnya mengangguk tanpa suara, karena itulah kebenarannya. Mereka lebih kuat dari Levi, dan itu adalah fakta. Bab 2183 Forlevia akan keluar. Edmund benar. Levi tidak mungkin memberi mereka sumber daya yang mereka butuhkan untuk sampai sejauh ini. Dia bukan lagi bintang pertunjukan. Yang tersisa hanyalah kenangan jauh tentangnya. Saya tahu dia adalah pemimpin Anda, dan Anda mengaguminya. Tapi tak satu pun dari Anda dapat melakukan apapun kembali ketika dia menyelamatkan dunia berkali-kali. Apakah kamu tidak ingin mengejar atau bahkan melampaui dia? Edmund bertanya lagi, dan Kirin dan gengnya hanya diam. Mereka mengakui bahwa dia benar. Sangat menyedihkan melihat mereka tidak bisa melakukan apapun untuk membantu ketika Levi membutuhkan mereka. Sejak itu, mereka bersumpah akan mengejar Levi bagaimanapun caranya. Mencocokkan kekuatan Levi selalu menjadi tujuan utama mereka, dan mereka bahkan bermimpi untuk melampaui dia. 3 tahun kemudian, mereka mencapai tujuan itu. Sekarang,
mereka berdiri di padang rumput yang belum pernah dicapai Levi. Tapi sekarang kamu sudah membuktikan sendiri. Anda lebih kuat dari bos Anda. Sejujurnya, aku sangat berharap dia bisa berada di sini untuk melihat kalian. Dia akan senang. Edmund tersenyum. Dia hanya mengatakan bahwa Levi lemah, tapi tetap saja, Kirin dan yang lainnya menyukai apa yang mereka dengar. Pertama, dia tidak menghina Levi. Tak hanya itu, ia mengakui bahwa Levi penting bagi mereka. Kedua, dia mengakui kekuatan mereka. Apakah kamu masih berpikir aku tidak bisa memimpin industri garnisun sekarang? Edmund bertanya lagi. Tidak ada yang membantah karena Kirin dan gengnya harus mengakui bahwa dia adalah pemimpin yang baik. Oh, dan aku juga membawa berita besar. Semua orang duduk tegak. Sebuah situs kuno di Erudia akan segera mengeluarkan senjata kuno. Setelah itu muncul, seluruh dunia akan berjuang untuk itu. Mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan senjata ini. Edmund menatap semua orang. Senjata ini penting bagi kami, jadi tidak bisa jatuh ke tangan orang asing itu. Kami akan menerimanya apapun yang terjadi, dan saya akan membantu kalian. Apapun yang kamu lakukan, dapatkan kembali senjata itu, mengerti? Iya Pak, semua orang mengangguk. Bersiaplah kalau begitu. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Mungkin yang terberat. Edmund memberitahu mereka tentang beberapa hal yang harus diwaspadai, tetapi semua orang memiliki pertanyaan lain. Senjata macam apa itu? Mengapa seluruh dunia begitu tergila-gila padanya? Kirin dan gengnya masing-masing memiliki senjata kuno, tetapi bahkan senjata mereka tidak dapat membuat seluruh dunia menjadi hiruk-pikuk. Senjata macam apa itu? Kami akan melakukan apapun untuk mempertahankannya di Erudia. Untuk Erudia, untuk bos. Lihat saja, bos. Kami akan memenangkan pertarungan ini untukmu. Aula Kardinal dan industri garnisun sedang bersiap untuk pertempuran terakhir, dan organisasi Erudian yang tahu tentang senjata itu juga bersiap-siap. Selain mereka, seluruh dunia juga bersiap untuk pergi, karena mereka juga tahu tentang senjata yang akan segera muncul. Pada saat yang sama, para tetua The Cardinal Hall menatap Forlevia dengan penuh kasih. Sudah waktunya. Evie harus keluar sekarang, kata seseorang. Ya, sudah waktunya. Saatnya Evie pergi ke dunia luar. Kamu sudah besar sekarang. Semua orang tersenyum. Celia menghela nafas, enggan melihat Forlevia pergi. Tapi tetap saja, dia berkata, sudah waktunya untuk melepaskannya. Pedang itu akan segera muncul, bukan? Evie harus pergi dan melihatnya. Pergi saja dan dapatkan beberapa pengalaman. Petik 2. Para tetua lainnya mengangguk. Ya, ini adalah kesempatan besar. Forlevia juga senang karena dia akhirnya bisa keluar dan melihat orang tuanya. Bab 2184 Kamu sudah bangun. Dia mengemasi barang-barangnya dan pergi bersama neneknya, Emma. Itu adalah hari besar bagi The Cardinal Hall, semua orang hanya menunggu Forlevia untuk akhirnya melakukan debutnya di kancah para petarung. Namun, The Cardinal Hall merahasiakan kepergian Forlevia. Selain mereka, tidak ada yang tahu Forlevia telah pergi. Tidak sampai 1 jam setelah kepergian Forlevia, Celia sudah tidak tahan lagi. Dia tidak memiliki anak sendiri, jadi dia menjalani kehidupan yang sepi sampai Forlevia muncul. Sekarang setelah gadis itu pergi, Celia tidak bisa menerimanya. Aku akan pergi dengannya. Celia hendak mengikuti Forlevia, tetapi sesepuh lain menasihati, tidak. Anda tidak bisa membuatnya aman selamanya. Dia harus tumbuh dewasa pada akhirnya. Petik 2. Rekan-rekannya memelototinya. Baiklah, kalau begitu kamu tetap di sini. Kita akan pergi. Rupanya, semua orang memiliki ide yang sama dengan Celia. Belum terlalu lama sejak Forlevia berangkat, tapi mereka sudah seperti kucing di atas batu bata panas. Para tetua hanya menunggu seseorang menyarankan agar mereka mengikuti Forlevia. Tentu saja, mereka mendukung Celia saat dia membuat keputusan itu. Menyadari dukungan rekan-rekannya, Celia memandang mereka, dan mereka segera pergi. Aku, penatua yang tersisa terperangah. Hei, tunggu aku. Aku tidak serius. Aku juga merindukannya. Dan dia pergi bersama mereka. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak percaya para tetua akan meninggalkan The Cardinal Hall, karena itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan itu, para tetua langsung menuju Forlevia. Begitu mereka melihatnya, mereka menghela nafas lega dan tersenyum. Namun, mereka tidak mendekat.
Tidak apa-apa, mereka bisa melihatnya dari kejauhan. Di sana, ini baik-baik saja. Kami hanya akan mengikutinya diam-diam. Kita seharusnya tidak pernah mengganggunya. Ya, kami tidak akan menghalanginya. Dia bisa menghadapi apapun yang menghalanginya, tetapi jika dia dalam bahaya, kami akan membantunya. Dengan begitu, dia bisa melatih dirinya sendiri, dan kita bisa menjaganya tetap aman, kata Celia. Semua orang mengangguk. Ide bagus. Tahu apa masalahmu? Celia menegur, kamu terlalu kaku. Kira Anda Githua telah tinggal di satu tempat terlalu lama. Maksudku, tidak ada salahnya dilakukan bahkan jika kita mengikutinya kan? Iya, tidak ada salahnya dilakukan. Para tetua menyeringai seperti anak-anak. Selama mereka bisa melihat Forlevia, mereka puas. Dengan cara ini, Forlevia bisa melatih dirinya sendiri, dan mereka bisa membantunya jika dia dalam bahaya. Jika mereka tinggal di The Cardinal Hall, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu bahkan jika mereka tahu dia dalam bahaya. Selain itu, kita juga bisa pergi berlibur. Sudah lama sejak kita keluar dan berkeliling. Petik 2. Tidak ada yang membantah, karena Celia ada benarnya. Forlevia melanjutkan perjalanannya, meskipun tanpa sepengetahuannya, dia dijaga oleh sekelompok tetua. Mereka adalah pengawal paling kuat yang bisa diminta siapapun. Hal pertama yang dilakukan Forlevia setelah meninggalkan The Cardinal Hall adalah mengunjungi kakek neneknya. Saat itulah dia menyadari ayahnya telah menghilang selama 3 tahun, dan tidak ada berita tentang dia. Bahkan Kirin dan yang lainnya menghilang. Tapi yang terpenting, ibunya menjadi musuh publik dan pembunuh berdarah dingin. Forlevia hampir menjadi gila ketika dia mengetahui apa yang terjadi pada orang tuanya. Apa yang terjadi padamu, Bu? Dan di mana kamu, Ayah? Kembalilah. Dia berteriak. Pada saat yang sama, Cirus menjatuhkan diri ke lantai, ekspresi putus asa memenuhi wajahnya. Namun, untuk sesaat, dia seperti melihat Levi bergerak. Apakah saya melihat sesuatu? Apakah kamu bangun? Dia cepat bertanya. Bab 2185 Klan Garnisun Kuno. Cirus hampir putus asa, tetapi itu menyala kembali ketika dia melihat Levi bergerak, jadi dia dengan cepat memanggilnya. Tapi Levi tidak membuat gerakan apapun setelah itu. Tidak peduli berapa kali Cirus memanggilnya, dia tidak mendapat jawaban. Apakah saya melihat sesuatu? St. Cirus tidak tahan lagi. Dia pikir dia akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan, tetapi ternyata itu hanyalah halusinasinya. Itu adalah bagian yang paling menyiksa dari cobaan itu. Dia berbaring kembali di tanah, akhirnya menyerah pada segalanya. Dia melamun, menolak untuk berpikir lagi. Namun, dia tahu dia tidak melihat sesuatu. Levi memang bergerak, tapi dia masih dalam mode latihan sendiri. Dia tidak bangun, tapi itu tidak masalah bagi Cirus. Lagi pula tidak saat dia akan mati. Begitu berita pedang menyebar ke seluruh dunia, semua organisasi yang akan ambil bagian dapat merasakan panas yang menumpuk pada mereka, terutama yang ada di Erudia. Bagaimanapun, pedang itu ditemukan di tanah negara mereka, jadi mereka harus berjuang untuk itu bagaimanapun caranya. Namun, mereka memiliki terlalu banyak musuh, termasuk dari luar negeri. Auckland City, Villa Klan Garrison. Garnisun dulunya adalah keluarga teratas, tetapi mereka menurun setelah Levi menghancurkan mereka. Terlebih lagi, Tyrone diasingkan ke kota kecil di utara dan dilarang meninggalkannya. Kenny jatuh ke titik nadir hidupnya dan jatuh sakit. Bahkan ketika kesempatan besar mereka datang, Garnisun tidak memegangnya dengan kuat di tangan mereka. Karena itu, mereka dipermalukan dan tidak lagi menjadi salah satu keluarga papan atas di Auckland. Sebaliknya, mereka hanyalah bayangan dari diri mereka sebelumnya. Namun, sangat mengejutkan semua orang, klan Garrison kuno muncul di tahun ketiga setelah perubahan besar. Mereka mengungkapkan bahwa semua garnisun di Erudia berasal dari mereka. Satu-satunya perbedaan adalah kemurnian garis keturunan mereka. Klan Garnisun kota Auckland adalah yang memiliki darah paling murni. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka adalah keturunan klan Garrison kuno. Klan Garrison kuno sangat kuat. Rumor mengatakan bahwa mereka setara dengan Eragon. Lagi pula, mereka setua Eragon sendiri. Beberapa bahkan mengatakan klan Garnisun kuno hampir menjadi bagian dari Eragon. Namun, mereka tidak dipilih karena alasan tertentu. Meski begitu, mereka tidak takut pada Eragon. Tentu saja,
kemunculan kembali klan Garrison kuno mengguncang Erudia dan dunia. Hal pertama yang mereka lakukan setelah mereka muncul kembali adalah untuk berhubungan kembali dengan klan Garnisun kota Auckland, tetapi mereka sangat marah melihat seberapa banyak Garnisun berada di parit. Mereka tidak percaya bahwa keturunan mereka adalah sekumpulan sampah, jadi mereka membantu klan Garnisun Auckland. Pertama, mereka menyapu lantai dengan musuh klan Garnisun Auckland dan mengambil sumber daya mereka. Kemudian mereka mengangkat prestise klan Garnisun dan mengumpulkan semua Garnisun di seluruh negeri. Klan Garnisun kuno ingin membuat klan teratas di Erudia. Bahkan ayah Levi dipanggil kembali ke Auckland. Tyrone awalnya ragu-ragu, tetapi setelah dia mendengar tentang hilangnya Levi dan kekuatan klan Garrison kuno, dia meninggalkan penjaranya dan kembali ke Auckland. Penyakit tenap dan Kenny disembuhkan, dan klan Garrison kuno memodifikasi fisik semua orang. Setelah itu, mereka mengajari garnisun teknik klan Garnisun kuno, menciptakan sekelompok pejuang dengan cepat. Itu termasuk Tyrone dan keluarganya. Anak-anak di klan Garrison menunjukkan perubahan yang lebih besar setelah mereka memulai pelatihan mereka. Tidak butuh waktu lama bagi klan Garrison untuk merebut kembali tempat mereka sebagai salah satu keluarga teratas, karena mereka berhasil menyusul orang lain. Klan Garnisun kuno sangat menakutkan, karena mereka berdua kuat dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan segalanya. Misalnya, mereka menciptakan keluarga papan atas dari Garnisun yang pernah tidak dihormati dalam waktu singkat, dan itu hanya sebagian kecil dari kekuatan mereka yang sebenarnya. Bab 2186 Keberadaan yang ditakuti Aula Kardinal. Mereka bahkan tidak menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Pemimpin tim klan Garrison kuno adalah Donald, yang disebut jenius teratas klan. Namun, semua orang di klan Garrison kuno tahu bahwa itu hanya sekelompok anak muda yang melakukan kunjungan lapangan. Mereka mungkin klan kuno, tetapi anak-anak muda ini baru berusia akhir belasan atau awal 20-an. Meski begitu, mereka berhasil mencambuk Garnisun Auckland dalam waktu singkat. Itu saja sudah cukup untuk memberitahu semua orang tentang kekuatan sejati klan Garrison kuno. Mereka hampir menjadi bagian dari Eragon pada satu titik, jadi itu menunjukkan betapa kuatnya mereka sebenarnya. Untuk membuat segalanya lebih menakutkan, rumor mengatakan bahwa klan Garrison kuno memiliki sosok kuat yang berada di antara mereka. Bahkan The Cardinal Hall takut pada orang itu. Klan Garnisun Auckland memiliki potret entitas itu di kuil leluhur mereka. Namun, ada banyak potret di kuil leluhur, jadi bahkan Tenap dan Kenny tidak tahu siapa orang itu. Potret-potret itu sudah lama menggantung di sana dan bahkan ada yang berlumpur, sehingga tidak bisa melihat wajah dengan jelas. Meski begitu, tidak ada yang mengambil potretnya. Sekarang mereka tahu bahwa potret ini menggambarkan nenek moyang klan Garnisun kuno. Ya, semuanya. Potret-potret ini adalah warisan mereka, tetapi Garnisun Auckland tidak tahu apa-apa tentang itu. Setelah Donald datang, dia mendorong klan Garrison ke puncak di Erudia. Tyrone juga menunjukkan nilainya dengan membantu Donald memperluas wilayah mereka, memperkuat klan setiap saat. Tyrone menjadi dirinya yang dulu lagi, dan Kenny juga. Akhirnya, Garnisun telah kembali, dan juga lebih kuat dari sebelumnya. Mereka memperluas kekuatan mereka tanpa rasa takut atau semangat. Bahkan Donald memberitahu mereka bahwa mereka bisa mengabaikan The Cardinal Hall dan Eragon. Bahkan jika mereka mendapat masalah, Donald bisa menyelesaikannya untuk mereka. Donald saja sudah cukup menakutkan, apalagi seluruh klan Garnisun kuno. Tepat setelah dia melakukan debutnya, Donald mengalahkan setiap lawan yang dia lihat dan membunuh setidaknya 8 petarung yang berperingkat di papan peringkat ilahi. Karena dia, papan peringkat ilahi harus sering diperbarui, karena pejuang baru akan mendapatkan peringkat setelah setiap pejuang Donald membunuh. Saat itu Donald adalah salah satu dari 3 teratas di papan peringkat. Dia adalah petarung yang kuat yang tidak takut pada siapapun, dan dia akan melawan siapapun yang dia anggap lawan. Dia bahkan melawan Edmund, tetapi tidak ada yang menang dalam pertarungan itu. Donald adalah orang yang ambisius. Dia memberitahu semua orang bahwa begitu ayah, paman, dan patriarknya muncul, mereka akan mengalahkan semua orang dan menjadikan Garnisun sebagai keluarga teratas di negara ini. Dengan kata lain, dia ingin Garnisun menjadi yang teratas di dunia. Donald sangat arogan, tetapi tidak ada yang berdebat dengannya, karena dia membuktikan kekuatannya. Selain dia, semua orang yang dia bawa juga sangat kuat. Tidak ada yang bisa melakukan apapun,
jadi mereka hanya bisa menyaksikan garnisun memperluas wilayah mereka. Itu adalah sukses besar, yang pantas dirayakan. Tyrone bahkan menunjukkan kekuatannya di depan Kenny. Saya tidak membual, aku bisa membunuh Levi dengan mudah bahkan ketika dia berada di masa jayanya. Dia tertawa. Berkat Donald, Kenny juga menjadi petarung yang kuat sekarang. Donald bertanya, saya punya pertanyaan. Di mana Damien? Beberapa penatua telah memperhatikan bakatnya. Kenapa dia tidak ada? Tyrone dan yang lainnya akan senang mendengar bahwa klan garnisun kuno memperhatikan salah satu dari mereka, tetapi hanya menyebut Damien membuat semua orang gemetar, dan senyum mereka terhapus. Damien, tidak lagi bersama kita, kata Tyrone dengan sungguh-sungguh. Hah? Apa yang terjadi? Donald terkejut. Dia dibunuh oleh putraku yang lain, Levi. Wajah Donald jatuh. Orang yang sama yang menghancurkan kalian. Dia tahu apa yang dilakukan Levi, tetapi dia membutuhkan konfirmasi. Iya, bab 2187 keluarganya membayar kejahatannya. Kenny dan yang lainnya menggertakkan gigi. Levi tidak membawa apa-apa selain kehancuran, dan dia menghancurkan garnisun pada akhirnya. Jika bukan karena Levi, mereka tidak akan mengalami kemunduran dan menjadi bayangan dari diri mereka sebelumnya. Ya, garnisun tidak memikirkan apa yang mereka lakukan pada Levi dan Emma, karena betapa bodohnya mereka. Sebaliknya, kebencian mereka terhadap Levi semakin dalam. Itu bahkan lebih buruk bagi Tyrone, yang terjebak di dalam kota kecil karena apa yang dilakukan Levi. Jadi, pikiran pertama mereka adalah membalasnya setelah mereka mendapatkan kekuatan baru. Namun, Levi sudah pergi selama 3 tahun. Dia dianggap mati, jadi mereka tidak bisa membalas dendam lagi. Karena itu, mereka tidak membawa Levi. Tyrone hanya memunculkan nama itu secara kebetulan, karena dia pikir dia telah melampaui Levi. Berkat itu, dia membuat semua orang mengingat mimpi buruk itu, dan itu memicu kebencian mereka pada Levi. Menyebutkan iblis itu saja telah memicu kebencian dan haus darah mereka. Dia membunuh kerabatnya sendiri. Donald sangat marah, wajahnya berkerut karena marah. Tubuhnya gemetar. Beraninya dia membunuh kerabatnya sendiri. Aturan keluarga penting bagi klan kuno seperti mereka. Bahkan, itu adalah hal yang paling penting. Salah satu tabu terbesar adalah pertikaian, terutama dalam hal pembunuhan. Membunuh salah satu dari mereka sendiri sangat dilarang. Itu bukan satu-satunya hal yang dia lakukan. Dia membunuh istri Tyrone, lalu dia mengirim Tyrone ke pengasingan ke sebuah kota kecil di utara. Tentu saja, dia juga menghancurkan kita, tapi kau sudah melihatnya. Kenny mulai membuat daftar kejahatan Levi, tapi mereka mengabaikan apa yang mereka lakukan padanya sejak awal. Donald sudah diliputi oleh amarahnya setelah dia mendengar semuanya dari Kenny. Bajingan seperti itu tidak bisa menjadi salah satu dari kita. Dia harus dimusnahkan. Sial, di mana dia sekarang? Bukankah dia petarung top 3 tahun lalu? Di mana dia? Dia ingin membunuh Levi segera. Kenny segera menjawab, Pak, saya sudah memeriksanya, tapi Levi sudah pergi selama bertahun-tahun. Dia dianggap mati karena dia tidak pernah menghilang selama ini sebelumnya. Ya, Kenny memanggil Donald, Pak. Bagaimanapun, Donald berperingkat lebih tinggi dalam keluarga terlepas dari usianya. Bagaimana dengan keluarga dan teman-temannya? Menurut aturan klan, mereka harus membayar kejahatannya. Kekerasan melintas di mata Donald. Putrinya dan ibunya ada di The Cardinal Hall. Donald mengangguk. Gadis dengan bakat terbesar. Iya, tapi kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Aula Kardinal menjaganya di bawah perlindungan mereka, kata Tyrone. Jadi, mereka tidak bisa menghentikan saya, kata Donald. Garnisun sangat gembira karena mereka pikir klan garnisun kuno benar-benar bisa melawan The Cardinal Hall dan Eragon. Namun, Tyrone cukup pintar untuk melihat melalui Donald. Donald hanya mengatakan itu agar dia tidak mempermalukan nama keluarga, tetapi itu tidak sesederhana yang dipikirkan semua orang. Klan garnisun kuno hanya memiliki kekuatan untuk melawan Eragon dan The Cardinal Hall, bukan memusnahkan mereka. Donald hanya mencoba untuk meningkatkan moral semua orang. Jadi, Tyrone tahu dia harus menemukan alasan agar Donald bisa mundur. Tuan, saya tidak berpikir kita harus membuang waktu kita hanya untuk seorang anak. Kita tidak bisa menyerang putrinya, tapi kita bisa berurusan dengan istrinya. Dan istrinya, tanya Donald. Zoe, tapi dia seorang pembunuh dan musuh publik.
Aula Kardinal telah menyatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di Erudia atau dia akan dibunuh. Oh, dan dia nomor 8 di papan peringkat ilahi, Tyrone dengan cepat memperkenalkan Zoe. Donald mengangguk. Aku tahu dia. Baiklah kalau begitu. Keluarga Levi harus membayar kejahatannya. Bab 2188 Levi bersembunyi karena dia takut. Tidak butuh waktu lama bagi klan Garrison untuk menyatakan bahwa mereka akan menghukum Levi dan keluarganya sesuai dengan aturan klan Garrison kuno. Pada saat yang sama, mereka membuat daftar semua kejahatan yang telah dilakukan Levi. Berita itu mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh negeri. Sekali lagi, Levi yang legendaris dibawa ke tengah badai. Hah, aku tahu itu. Garnisun tidak akan membiarkannya lolos semudah itu. Bagaimanapun, dia telah menghancurkan mereka. Petik 2. Tapi dia sudah pergi selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia muncul, dia masih seorang pejuang biasa-biasa saja. Mereka akan benar-benar membunuhnya. Aku yakin dia tidak akan muncul sekarang setelah mendengar berita itu. Banyak orang mengira Levi bersembunyi. Mereka berteori bahwa dia melakukan itu karena dia tahu waktu telah berubah, dan dia bukan lagi orang terkuat di bumi. Levi adalah petarung yang biasa-biasa saja atau di bawah rata-rata. Levi memiliki banyak musuh yang akan melakukan apa saja untuk membunuhnya. Jika dia muncul, semua orang akan memburunya. Sederhananya, saat dia muncul adalah saat dia menemui ajalnya. Karena itu, publik mengira Levi bersembunyi dari kepengecutannya, dan teori itu diterima secara luas. Lagi pula, Levi juga manusia. Tidak ada gunanya menunjukkan wajahnya jika dia tahu itu berarti bertemu dengan pembuatnya. Mereka mengira Levi akan bersembunyi setelah mendengar berita itu sehingga semua orang masih mengira dia sudah mati. Edmund membagikan pendapatnya. Aku pikir juga begitu. Levi mungkin masih hidup, tapi dia bersembunyi karena semua orang terlalu kuat sekarang. Aku yakin dia telah menunjukkan dirinya sebelumnya dan kembali bersembunyi sebelum ada yang bisa mengenalinya. Edmund tersenyum. Saya, misalnya, berharap Donald dapat menemukannya dan menunjukkan kepadanya kekuatan era baru. Iya, saya ingin melihat bagaimana raja sebelumnya bertahan di era baru, semua orang setuju. Banyak orang juga punya ide itu. Setiap orang yang dikalahkan Levi ingin melihat bagaimana nasib Levi di dunia baru. Mereka bertanya-tanya apakah dia akan segera mati, atau apakah dia akan melarikan diri dengan baik. Bagaimanapun, itu akan menarik, jadi mereka tidak ingin Levi mati. Kaisar Kegelapan mencibir ketika dia mendengar berita tentang perburuan Levi oleh klan Garnisun. Levi tidak bisa melarikan diri. Bukannya Donald bisa melakukan apapun bahkan jika dia tahu Levi ada di penjara kegelapan. Lagi pula dia tidak bisa membobolnya. Yang mulia, Garnisun mungkin akan menargetkan Zoe selanjutnya. Dengan kepergian Levi, dia akan menjadi target terbesar mereka, kata Deathfin. Kaisar Kegelapan menjawab, Zoe tidak berguna bagiku sekarang. Dia telah melakukan semua yang seharusnya dia lakukan selama 3 tahun terakhir. Semua yang kita miliki sekarang adalah berkat dia. Sejujurnya, dia melakukan segalanya untuk kita. Tak satu pun dari kami bahkan mengangkat satu jari. Deathfin dan yang lainnya tertawa. Mereka tahu Zoe adalah orang yang bekerja untuk membuat organisasi mereka setinggi ini. Begitu kita mendapatkan pedang, aku tidak akan berguna lagi untuknya. Kaisar Kegelapan mencibir. Yang mulia, apakah menurut Anda Donald akan menyerang anak Levi? Deathfin bertanya. Rekan-rekannya menjawab, tidak. Keluarganya kuat, dan rumor mengatakan bahwa bahkan The Cardinal Hall takut pada salah satu anggotanya, tetapi dia tidak akan menentang mereka karena hal ini. Namun, Kaisar Kegelapan memiliki ide yang berbeda. Tidak, orang gila ini akan melakukannya, dan dia bisa menemukan alasan yang bagus untuk itu. Bab 2189 Pedang Skyward dan Pedang Terra. 18 Malaikat Kegelapan menatapnya. Kamu melupakan sesuatu. Putri Levi adalah bagian dari Garnisun, yang membuatnya menjadi keturunan dari klan Garnisun kuno. Realisasi melanda para malaikat, dan Deathfin berkata, maksudmu dia akan menyerang anak itu menggunakan itu sebagai alasan. Iya, orang gila itu benar-benar melawan Edmund. Sekarang dia punya alasan, dia tidak akan takut lagi dengan The Cardinal Hall. Bahkan, dia bisa menuntut agar mereka menyerahkan anak itu. Selama dia memberitahu mereka bahwa dia ingin membawanya kembali untuk melatihnya,
The Cardinal Hall tidak akan punya alasan untuk tidak menyerahkannya. Deatvin mengusulkan, tapi saya harap mereka tidak akan membunuh anak itu. Dia cukup berbakat untuk mereka latih. Selain itu, Damien sudah mati. Jenius yang sudah mati tidak seberharga yang hidup. Mungkin, seperti yang diharapkan Kaisar Kegelapan, Donald berencana untuk menyerang Forlevia menggunakan alasan yang sama seperti yang Kaisar Kegelapan katakan. Dia bertanya kepada orang yang lebih tua, dan mereka memberinya lampu hijau. Mereka juga ingin membesarkan keturunan jenius sendiri, jadi mereka mengizinkan Donald mengambil Forlevia kembali. Semua orang mengira dia tidak akan melawan The Cardinal Hall, tapi mereka salah. Kapan kita akan menyerang Zoe dan Forlevia, Pak? Tentu saja, Tyrone dan yang lainnya tahu tentang rencana Donald. Saya masih berusaha mencari Zoe. Dia mungkin ada di sekitar Roduns. Tapi kami tahu di mana anak dan ibu Levi sekarang. Dia baru saja keluar dari pelatihan dan sekarang di Northampton, kata Tyrone. Dia adalah pria yang sangat cakap, jadi dia memeriksanya saat dia tahu mereka akan pindah ke keluarga Levi. Itu juga mengapa Donald suka berada di dekatnya. Tidak saat ini. Saya ingin memastikan misi ini sukses, jadi kami harus melakukannya setelah saya mendapatkan alat ilahi, kata Donald. Penasaran? Tyrone bertanya, Tuan, senjata apa itu? Seluruh dunia tergila-gila padanya. Kurasa sudah waktunya untuk memberitahu kalian tentang itu. Donald tersenyum. Ada dua alat ilahi. Salah satunya adalah pedang, yang lainnya adalah pedang, yaitu Terra Blade dan Skyward Sword. Mereka dibuat oleh keluarga pandai besi kuno dan disebut sebagai senjata bumi. Anda bisa menebak betapa menakutkannya mereka. Mereka jauh lebih kuat dari yang bisa Anda bayangkan. Bahkan di liga mereka sendiri. Jika Anda cukup kuat untuk menggunakan keduanya, Anda tidak akan terkalahkan. Sayangnya, Terra Blade sudah hilang. Jika saya benar, itu adalah milik orang lain sekarang. Pedang Skyward adalah yang aku buru saat ini. Jangan meremehkan mereka. Bahkan organisasi seperti keluarga saya dan The Cardinal Hall akan membunuh untuk mendapatkan mereka. Garnisun terpesona, dan mereka ingin melihat seperti apa senjata itu. Bagaimanapun, itu pasti sangat kuat jika bahkan klan Garnisun kuno menginginkannya. Aku akan mendapatkan pedang itu. Dan itulah mengapa saya memanggil kalian ke sini. Aku punya rencana. Donald memberitahu mereka banyak hal sehingga mereka bisa bersiap untuk pertarungan. Akhirnya, dia berkata, aku mendapatkan pedang itu untuk klan Garnisun bagaimanapun caranya. Dia menantikan hari di mana dia bisa menggunakan pedang, karena itu berarti dia akan memiliki waktu yang lebih mudah untuk menantang The Cardinal Hall dan mengambil Forlevia tanpa bergantung pada orang yang lebih tua. Hanya dengan Skyward Sword dia bisa mengubah klan Garrison menjadi keluarga teratas. Sebuah keluarga tertinggi yang memerintah atas tanah. Hari itu, berita lain mengirim riak ke seluruh negeri. Menurut sumbernya, Skyward Sword akan muncul di Erudia setelah 3 hari. Semua orang dicambuk menjadi hiruk-pikuk setelah mendengar berita itu. Semakin banyak cerita tentang Skyward Sword masuk ke dunia pertempuran, dan semua orang mendewakannya. Tapi itu sangat kuat sejak awal, jadi itu adalah alat ilahi untuk semua orang. Bab 2190 Mengapa Kaisar Gelap menghindari Erudia. Seseorang tertentu tahu sejauh mana kekuatan pedang Skyward, dan itu tidak lain adalah Kaisar Kegelapan. Alasannya sederhana, dia menggunakan rekan pedang Skyward, Terra Blade. Tidak ada yang tahu lebih dari Kaisar Kegelapan tentang kekuatan pedang Skyward. Itu cukup tajam untuk menembus dinding penjara kegelapan. Itu saja sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Pedang akan muncul dalam 3 hari. Aku menginginkannya apapun yang terjadi, dan kamu akan melakukan segalanya untuk mengembalikannya kepadaku. Kalian semua dapat melakukan perjalanan ke Erudia sekarang. Kaisar Kegelapan memandang Zoe. Lakukan semua yang Anda bisa, terutama Anda. Berkat pelatihan Kaisar Kegelapan, Zoe menjadi mesin pembunuh yang sempurna. Dia menghapus semua emosinya, tidak meninggalkan apapun selain keinginan untuk membalas dendam dalam dirinya. Selama 3 tahun terakhir, Kaisar Kegelapan mendorongnya semakin dalam ke neraka pembalasan. Lab of Gods mungkin hilang, tapi Dark Emperor membuatnya tampak seperti berkat usahanya dan Zoe. Dia membuat banyak pengaturan yang menyesatkan Zoe untuk percaya bahwa dia membunuh staf Lab of Gods. Berkat itu, dia pikir dia membalas dendam. Akhirnya,
dia membawanya ke pangkalan palsu Lab of Gods dan membiarkannya menyaksikan kehancurannya. Karena itu, dia pikir dia akhirnya membalaskan dendam Levi. Berkat itu, Zoe mempercayai Kaisar Kegelapan dengan segenap jiwanya, menjadi mesin pembunuh pribadinya yang mengikuti setiap perintahnya. Selain dia, Zoe tidak mendengarkan orang lain. Selain itu, Kaisar Kegelapan membuatnya percaya bahwa dia memiliki banyak musuh di Erudia, termasuk Kirin, Azure Dragon, Robert Slayer, dan The Cardinal Hall. Dia membuat mereka menjadi munafik yang menyebabkan kematian Levi melalui konspirasi. Karena itu, Zoe melihat mereka sebagai musuh yang harus dia bunuh. Dia tidak menginginkan apapun selain membunuh musuh-musuhnya, tetapi dia dilarang memasuki Erudia. Ini karena pembunuhan massalnya termasuk mereka yang tidak bersalah dan itu membuatnya menjadi musuh publik Erudia. Siapapun bisa membunuhnya saat melihatnya, dan dia akan mati jika bukan karena tidak ada yang bisa melacaknya. Tidak hanya itu, Kaisar Kegelapan bahkan membuat banyak pemimpin menjadi musuh Zoe. Berkat dia, Zoe membunuh banyak pemimpin di seluruh dunia, membuat seluruh dunia berbalik melawannya. Pada saat yang sama, dia juga petarung paling berbahaya di antara mereka yang ada di papan peringkat ilahi. Karena siapapun bisa membunuhnya saat melihatnya, agak mustahil untuk mengirimnya ke misi apapun. Tentu saja, itu berarti dia hampir tidak berguna bagi Kaisar Kegelapan. Setelah dia menggunakannya untuk mendapatkan pedang Skyward, dia akan membiarkannya berjuang sendiri. Orang-orang munafik di Erudia akan bergabung dalam pertarungan juga. Kita akan mendapatkannya selama ini. Kaisar Kegelapan menyalakan api pembalasan sekali lagi. Mata Zoe berbinar ketika dia mendengar bahwa musuh-musuhnya juga bergabung dalam pertempuran, tetapi itu adalah pancaran balas dendam. Dia bahkan tidak mencurigai Kaisar Kegelapan, karena dia berhasil melakukan semua yang dia janjikan padanya, dia benar-benar percaya bahwa dia tidak akan berbohong padanya. Saya mengerti. Aku akan mendapatkan pedang Skyward untukmu dan membunuh semua orang munafik itu, janji Zoe. Setelah itu, Zoe, 18 malaikat kegelapan, dan para pejuang di organisasi suci melakukan perjalanan ke Erudia sebelum pedang itu muncul. Hanya Deathfin yang tertinggal sejak Dark Emperor memiliki kegunaan lain untuknya. Yang mulia, apakah Anda akan bergabung dalam pertarungan di Erudia juga? Dia bertanya. Kaisar Kegelapan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya bisa bepergian kemana saja di dunia, tetapi tidak Erudia. Berita itu mengejutkan Deathfin, jadi dia bertanya, mengapa? Karena disitulah musuh bebuyutanku. Saya tidak bisa pergi ke sana sampai saya memiliki pedang Skyward dan pedang Terra, jelas Kaisar Kegelapan. Apa? Deathfin tidak bisa mempercayainya, karena dia benar-benar melihat ketakutan di mata Kaisar Kegelapan. Bersambung.